جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وقلوا بالحديد Pada tahun 41 Hijriah, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Penyerahan kekuasaan ini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk meraih kedamaian dalam Islam dan terhentinya perselisihan dan pertempuran darah sesama kaum muslimin. Penyerahan kekuasaan inilah yang nantinya akan dikenal sejarah sebagai awal berdirinya Khilafah Bani Umayyah. Bisa dikatakan Khilafah Bani Umayyah adalah kekuasaan dengan luas wilayah yang sangat mengagumkan. Meskipun banyak terjadi perselisihan, tetapi para ulama di masa itu selalu bijaksana di dalam menyikapinya. Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia menjadi khalifah karena kekuasaan dari Al-Hasan diberikan kepada beliau. Ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah, beliau bisa dikatakan khalifah terbaik setelah Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya piawai di dalam memimpin, tetapi beliau juga dikenal sebagai orang yang soleh dan bijaksana. Anda tidak boleh mencela Muawiyah karena sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang berpihak kepada Syiah. Hampir buku-buku sejarah di Indonesia mencela Muawiyah dan putranya Yazid bin Muawiyah. Jika Anda menengok kepada literatur-literatur yang ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah, maka hampir semua ulama Ahlus Sunnah memuji Muawiyah dan Yazid. Tetapi jika Anda menelisik kepada orang-orang Syiah, maka di mata mereka Muawiyah dan Yazid itu adalah dua setan yang mengambil kekuasaan dari keturunan Rasulullah. Jadi silahkan dipilih kemana Anda berpihak. Jasa Muawiyah yang paling fenomenal di dalam sejarah Islam adalah dibentuknya armada laut Islam pertama di dunia Islam. Awalnya Muawiyah telah melihat celah kelemahan pasukan Islam yang selalu kewalahan menghadapi pasukan laut dari pasukan Romawi Timur. Celah ini sangat menguntungkan bagi musuh-musuh yang memiliki armada laut yang lengkap. Namun ketika itu Khalifah Umar masih menjabat khalifah, tidak menyetujui pembangunan armada laut karena orang-orang Arab tidak terbiasa dengan laut. Ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, barulah proposal Muawiyah mendirikan armada laut mendapatkan ACC secara penuh. Ketika pecah pertempuran Dzatus Sawari, pertempuran laut pertama bagi umat Islam, pada saat itulah di mana militer Islam benar-benar menjadi momok yang menakutkan bagi musuh-musuh Islam. Di darat, pasukan Islam adalah kucing yang selalu mengalahkan singa. Di laut, armada Islam bagi hiu yang bisa memangsa paus. Kehebatan pasukan Islam yang menguasai daratan dan lautan dibuktikan dengan kehebatan pasukan yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad untuk menginjakkan kaki mereka pertama kali di benua Eropa. Pasukan yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad adalah pasukan terbaik yang mampu bertempur di laut dan di darat. Pasukan ini pula yang pada akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan Visigot yang berkuasa di Andalusia saat itu. Bukan hanya menjinakkan kerajaan zalim itu saja, penduduk Andalusia pun diberikan kemerdekaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pasukan Islam dengan membawa misi perdamaian dan kesetaraan manusia. Tidak ada perbedaan manusia di mata manusia yang lain. Kedudukan manusia itu dibedakan di sisi Tuhan berdasarkan ketakwaannya. Karena Islam itu damai dan adil, maka orang-orang Andalusia pun berduyun-duyun masuk Islam tanpa paksaan. Ketika Khalifah Muawiyah wafat, beliau digantikan oleh putranya Yazid bin Muawiyah. Banyak orang-orang menganggap Yazid sebagai orang jahat karena seharusnya tampuk kekuasaan diberikan kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi jika kita melihat sejarah dengan penuh sebenarnya, hal itu tidak bermasalah dan Al-Husain pun tidak mempermasalahkan hal itu. Orang-orang yang membenci Muawiyah dan Yazid pasti akan menuduh bahwa dalam pembunuhan Al-Husain di padang Karbala adalah Yazid bin Muawiyah. Padahal tidak pernah ada fakta membuktikan hal itu. Justru orang-orang yang membunuh Al-Husain adalah orang-orang Syiah itu sendiri. Tokoh paling bertanggung jawab atas gugurnya Al-Husain dan banyak ahli bait Rasulullah di Karbala adalah Ubaidillah bin Ziyad. Dialah konspirator utama pembunuhan Al-Husain. Dan dia bersama beberapa orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang berpaham Syiah yang dulu mendukung Ali bin Abi Thalib di dalam perang Siffin.
Makanya orang-orang Syiah ketika hari kematian Al-Husain, mereka menyiksa diri mereka dengan berbagai macam pukulan hingga berdarah-darah. Hal itu karena tradisi yang dibuat oleh Jaish at-Tawwabin, yaitu pasukan yang bertaubat. Karena mereka menyesal membunuh Husain dan berusaha menebus dosa mereka dengan menyiksa diri mereka sendiri. Bisa dikatakan mereka itulah orang-orang sesat yang menebus dosa mereka dengan kesesatan. Hum dhallu wa adallu. Namun yang mengherankan justru banyak sekali penulis-penulis sejarah yang malah menyalahkan Yazid bin Muawiyah. Pada hakikatnya mereka itu bukan ahli sejarah tetapi ahli fitnah, menuduh Yazid membunuh Husain padahal saat kejadian Yazid pun tidak ada di Karbala. Pada dasarnya kekacauan sejarah itu pelakunya adalah Syiah, tetapi Ahlus Sunnah selalu jadi kambing hitam. Seperti kisah perang Jamal dan perang Siffin, tidak lepas dari arogansi Syiah dan Khawarij, karena dua pihak itulah saat itu yang mempunyai nafsu besar untuk golongan mereka masing-masing. Bahkan saking berbahayanya Syiah ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah membakar hidup-hidup orang Syiah yang memuja Ali sebagai Tuhan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pada masa Yazid bin Muawiyah ini benar-benar terjadi banyak kekacauan. Selain terbunuhnya Al-Husain, penduduk Madinah tiba-tiba membatalkan baiat mereka kepada Yazid dan mengusir orang-orangnya Yazid dari Madinah. Maka Yazid pun mengultimatum penduduk Madinah untuk kembali kepada ketaatannya dan diberi waktu selama 3 hari. Jika mereka menolak, maka pasukan Yazid akan memasuki Madinah dengan pedang. Namun sampai pada waktu yang ditentukan, penduduk Madinah tidak mengindahkan ultimatum Yazid. Maka pasukan yang diutus Yazid pun memasuki Madinah dengan pedang dan peperangan. Namun pasukan ini justru tidak mengikuti perintah Yazid dengan benar. Tujuan Yazid mengirim pasukan hanya agar penduduk Madinah tunduk dan kembali kepadanya. Tetapi pasukan ini justru membantai penduduk Madinah dan mengambil kehormatan wanita-wanita Madinah. Sehingganya Madinah benar-benar berdarah pada saat itu. Pada saat kekacauan itu terjadi, Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Dan semua orang pun menyalahkan Yazid karena ia mengirim pasukan ke Madinah. Yazid belum sempat memperbaiki kesalahannya, namun maut telah mendahuluinya. Inilah tahun-tahun di mana fitnah-fitnah bertebaran di muka bumi. Ada 3 golongan muncul di dalam menyikapinya. Golongan pertama, mereka orang-orang yang membenci dan melaknat Muawiyah dan Yazid. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang tetap fanatik kepada Muawiyah dan Yazid apapun kejadiannya. Dan golongan ketiga adalah orang-orang yang berusaha menemukan benang merah dari kekacauan itu. Mereka bersikap pertengahan, tidak fanatik juga tidak melaknat. Dan golongan ketiga inilah sikap yang harus kita ambil. Setiap manusia mempunyai kebaikan dan kesalahan. Apalagi kesalahan itu bukan dilakukan oleh tangannya sendiri. Tentunya kita tidak boleh melaknat mereka. Adapun kesalahan-kesalahan mereka biarlah Allah yang menghisapnya, karena sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bersambung.